Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kita sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Nubiri Dinastia, saya dari kelas 10 IPA 5. Kali ini, saya dari kelompok 3. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan sedikit mengenai produk bank. Bank memiliki beragam produk dengan banyak manfaat serta keunggulan yang bisa digunakan untuk kebutuhan finansial kita. Dari beragam produk yang ditawarkan oleh bank, kita harus paham bahwa setiap produk pasti punya manfaat dan risiko. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk mengetahui manfaat dan risiko yang kerap kali timbul dari produk perbankan sebelum menggunakannya. Jadi, apa aja sih produk bank? Yuk simak dan pahami juga ya berbagai macam produk bank. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siva Putri. Saya dari kelas 10 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Tabungan, produk keuangan ini merupakan kegiatan operasional bank yang paling dikenal oleh masyarakat. Tabungan tidak hanya terdiri atas satu produk, namun kini telah berkembang menjadi banyak jenis, mulai dari tabungan rencana, tabungan haji, tabungan berjangka, dan lain sebagainya. Produk berupa tabungan populer di masyarakat karena dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman. Berbagai kantor pun menyediakan tabungan kepada para karyawannya untuk kepentingan lain, sebab melalui tabungan kita juga dapat melaksanakan pemindahan dan dana secara singkat dan aman. Produk bank yang satu ini juga memiliki beberapa karakteristik seperti yang pertama, buku tabungan. Setiap nasabah yang memilih menabung di bank akan mendapatkan buku rekening tabungan. Fungsi buku tersebut untuk mengetahui informasi dari seluruh transaksi yang dilakukan dari produk tabungan yang kamu miliki. Yang kedua, ATM. Karakteristik yang menjadi fasilitas dari produk tabungan ini menyebabkan banyak pihak memilih menabungkan sebagian dananya di bank. Kartu ATM dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi keuangan yang dibutuhkan nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Fadil Nurisya akan melanjutkan penjelasan karakteristik tabungan. Yang ketiga, yaitu setoran awal. Setiap bank memiliki aturan yang berbeda mengenai setoran awal. Setoran yang dimaksud adalah pemberian dana pada awal mula nasabah untuk menerbitkan tabungannya. Ada bank yang menerapkan setoran awal hanya Rp50.000, namun ada juga yang membuat aturan setoran awal tabungan harus minimal Rp500.000. Yang keempat, bunga. Karakteristik ini menjadi daya tarik tabungan bagi masyarakat luas. Dengan adanya bunga, nasabah mengharapkan adanya keuntungan dari kegiatan menabungnya, meskipun nilainya tentu lebih kecil dibandingkan dengan melakukan investasi. Yang kelima, biaya bulanan. Dalam menghimpun dana masyarakat, bank juga bertujuan mengelolanya untuk profit lembaga dan pembangunan nasional. Untuk itu, bank mengenakan biaya bulanan atau yang lazim dengan biaya administrasi bagi tiap nasabah yang menabung. Besarnya berbeda-beda, bergantung dengan bank mana yang Anda pilih dan produk mana yang Anda ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sasidian Pratiwi dari kelas 10 IPA 5. Saya akan menjelaskan manfaat menabung di bank. Karakteristik tadi membuat tabungan bank menjadi produk yang paling populer di masyarakat. Tentu kepopuleran tersebut tidak hanya hasil dari promosi yang gencar, melainkan karena berbagai manfaat yang dapat diperoleh dengan menabung bank seperti berikut ini. Yang pertama, aman. Anda tidak perlu khawatir uang Anda tercecer atau mudah dicuri oleh pihak tertentu. Tabungan di bank memberi manfaat keamanan yang menjamin uang Anda tidak akan hilang. Yang kedua, terjamin. Keterjaminan menyimpan dana di bank karena pemerintah sendiri yang memastikannya terjamin melalui lembaga penjamin simpanan atau LPS. Yang ketiga, berkembang. Uang kita tidak bisa memperbanyak diri sendiri, namun dengan menabung di bank kita memiliki kesempatan untuk mengembangkan dana. Yang keempat, praktis. Dengan memiliki tabungan di bank, kita bisa melakukan berbagai transaksi secara lebih simpel. Salah satu keuntungannya, kita tidak perlu lagi mengantri membayar listrik di bank tentu atau PLN, karena dengan mudah dapat dilakukan melalui ATM.
Yang kelima, hemat. Dengan memiliki tabungan, kita akan lebih termotivasi untuk menyisihkan uang kita sebagai simpanan. Dengan demikian, kita dapat memperoleh manfaat hidup, hemat guna, kesejahteraan di masa depan. Produk bank yang kedua ada giro. Sebagian orang merasa bingung membedakan produk bank yang berupa giro dengan tabungan. Karena sama-sama merupakan produk untuk menyimpan uang di bank. Sebagian orang jadi merasa giro tidak ada bedanya dengan tabungan. Berikut ini beberapa karakteristik giro yang membuatnya berbeda dengan produk tabungan biasa. Yang pertama ada jenis nasabah. Tabungan biasa dimiliki oleh perseorangan. Sementara itu, meskipun ditujukan pula untuk perorangan, nasabah yang memakai produk giro biasanya berbentuk badan usaha. Yang kedua, ada jenis penarikan. Karakteristik kedua ada di jenis penarikan. Ketika tidak dapat mengandalkan ATM ataupun teller untuk mencairkan dana giro, berbeda dengan tabungan. Dana di giro hanya dapat dicairkan dengan cek ataupun bailet giro. Yang ketiga ada syarat pembukaan rekening. Ketika hendak mengajukan diri menjadi nasabah produk tabungan, Anda hanya dapat perlu melampirkan data diri berupa kartu identitas dan mengisi formulir yang disediakan oleh pihak bank. Namun, ketika Anda hendak membuka rekening giro, ada satu dokumen lagi yang mutlak harus dimiliki, yakni nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Nabilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat giro. Manfaat giro yang pertama yaitu praktis dan aman. Dengan giro, kita tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar lagi. Kita hanya perlu membawa cek atau bilet giro. Yang kedua, tidak ada limit. Pada giro, tidak akan ditemukan limit transaksi. Kita bebas melakukan pembelian atau pembayaran selama saldo di dalam rekening mencukupi. Yang ketiga, memperlancar transaksi. Giro memperlancar setiap transaksi keuangan kita, baik pembayaran ataupun pembelian dan lainnya. Dengan giro, semua menjadi lancar. Yang keempat, memperoleh bunga atau bonus. Sama seperti produk tabungan, Anda juga dapat memperoleh bunga dari dana yang Anda simpan di rekening giro. Selain bunga, ada manfaat lain berupa bonus yang bisa Anda dapatkan dari rekening tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Setia Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan produk bank ketiga, yaitu deposito. Satu lagi produk yang dikeluarkan bank yang mesti kita pahami, yaitu adalah deposito. Produk deposito ini berbeda dengan tabungan dan giro dalam masalah pencairan dananya yang memiliki waktu tertentu. Jika melakukan penarikan di luar waktu yang telah ditentukan, akan menimbulkan risiko berupa pemotongan dana dari uang yang kita simpan dalam deposito. Berikut beberapa karakteristik deposito. Pertama, jatuh tempo. Pertama, dana yang ada di deposito hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu perjanjian berakhir atau yang dikenal sebagai jatuh tempo. Deposito yang sudah jatuh tempo ini dapat diperpanjang secara otomatis. Kedua, batas waktu penyimpanan. Umumnya deposito memiliki jangka waktu 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Terakhir, Anda dapat memilih hendak mendepositokan dana Anda yang bentuk mata uang, rupiah ataupun asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hidayatul Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa manfaat jangka waktu penyimpanan deposito. Manfaat pertama yaitu dapat dijadikan jaminan. Dengan memiliki deposito, Anda dapat menjadikan rekeningnya sebagai jaminan pinjaman.
Kedua, bunga lebih tinggi. Jika bunga tabungan biasa hanya berkisar 0,5-2% tiap tahunnya, kita akan mendapatkan bunga lebih tinggi ketika memilih menyimpan dana di deposito. Bunganya akan berkisar sekitar 5-7% yang bisa kita peroleh per tahunnya. Ketiga, pengelolaan terencana. Dengan produk deposito, kita dapat menyimpan dana untuk persiapan jangka menengah dan jangka panjang. Dana yang tersimpan dapat dikalkulasikan beserta bunga untuk memenuhi rencana kita untuk beberapa waktu ke depan. Keempat, dijamin lembaga penjamin simpanan. Seluruh dana Anda yang tersimpan akan dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Namun, ada nilai maksimal yang bisa dijamin, yakni 2 miliar rupiah. Dana yang melebihi angka tersebut tidak akan mendapatkan jaminan. D. Kredit. Satu dari 3 fungsi bank yang sangat membantu masyarakat adalah pemberian kredit. Produk bank yang satu ini memungkinkan seseorang atau badan usaha membeli produk dan membayarnya dalam jangka waktu yang tertentu. Ketentuan mengenai produk kredit bank bahkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Setiap kredit memiliki karakteristik yang tidak pernah terlepas, yakni ada jangka waktu, suku bunga yang telah disepakati, cara pembayaran, jaminan, biaya administrasi, sampai asuransi, dan tagihan yang dibuat sebagai antisipasi jika terjadi kredit macet atau peminjam meninggal dunia. Semua karakteristik itu dibuat untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari produk perbankan yang satu ini. Berikut adalah beberapa manfaat kredit bagi masyarakat. 1. Mendorong pertumbuhan dan perluasan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran. 2. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Memberikan rasa aman. 4. Menjadi modal usaha. Dan yang kelima, mengembangkan Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Arlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan jasa. Layanan jasa. Berbagai produk layanan jasa dihadirkan pula dengan bank untuk menjalankan fungsinya. Layanan jasa tersebut mulai dari pengiriman uang, pembayaran, pembelian, sampai penagihan. Contohnya adalah layanan transfer, pembayaran asuransi, pembelian pulsa internet, sampai penagihan listrik. Semua itu dapat dilayani dengan produk ATM, SMS banking, internet banking, dan mobile banking, ataupun transaksi melalui teller. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dengan menggunakan layanan jasa perbankan dibandingkan dengan transaksi manual. Yang pertama, transaksi dengan layanan jasa bank hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat. Karena layanan jasa tersebut telah didukung sistem online. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan kapan saja karena melalui sistem online kita tidak perlu khawatir bank sudah tutup saat kita hendak bertransaksi. Yang ketiga, transaksi lebih aman. Setiap kegiatan menggunakan jasa layanan bank yang memerlukan PIN untuk memverifikasinya. Nah, sekarang kita udah tahu kan apa aja produk bank itu? Jangan lupa pahami juga resikonya. Meski terlihat memiliki banyak keuntungan, berbagai produk bank bukannya tanpa resiko loh. Tanpa pengelolaan yang tepat dari kita selaku pengguna jasa, produk perbankan dapat menjadi masalah. Apa ya? Terus gimana? Nah, sebagai contoh, jika Anda tidak dapat mengendalikan diri mengambil uang dari ATM, uang tabungan akan terus menipis. Ketika mengajukan kredit pun ada risiko tidak dapat melunasi tagihan karena ternyata pinjaman yang diambil digunakan untuk berfoya-foya. Ya, karena itulah kita harus memulai mengontrol diri sendiri dan memahami resiko sebelum memutuskan memilih produk perbankan yang diinginkan. Tanpa kebijakan, kemudahan transaksi,
dari produk tabungan tersebut akan menyeret kita kepada situasi keuangan yang kurang sehat. Saja dari kelompok kami, bila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.